Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, pada video kali ini Bapak akan mencoba ya membahas atau menjelaskan terkait soal yang sudah dikerjakan sebelumnya oleh kalian ya yaitu latihan evaluasi dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian. Oke. Nah, di soal ini ya, di sini kalian diminta untuk intinya membuat laporan keuangan konsolidasian ya. Tapi untuk menyusun laporan ini diperlukan tahap-tahap ya yang perlu kalian lewati ya. Pertama itu dimulai harus mengetahui berapa saldo ya, saldo investasi sebelum kita melakukan penyusunan laporan ya. Lalu berikutnya setelah itu membuat jurnal eliminasi ya atas transaksi induk dan anak ya. Seperti ya di sini kalau yang awal ini pendahuluan ini sebenarnya hanya mengeliminasi saldo-saldo investasi ya, investasi serta dividen ya. Lalu membuat penyesuaian terhadap selisih diferensial ya antara nilai wajar sama nilai buku ya. Nah, di sini kasusnya adalah intinya PT Monmon ini ya memiliki 80% kepemilikan di PT Pandapel, di mana itu diperolehnya itu di awal tahun ya. Nah, kepemilikan itu porsinya 80% ya. Di mana nilai investasi awalnya sebenarnya PT Monmon ini ya, investasi di PT Pandapel itu nilai investasinya adalah 640.000 ya. Itu 80% dan sisanya 20% itu nilainya 160.000. Itu dikuasai oleh pihak lain atau di sini sebutannya kepentingan non pengendali ya. Karena di sini pengendalinya sudah adalah PT Monmon ya. Nah, saat itu ya 1 Januari itu nilai bukunya si PT Pandapel itu ternyata 600.000 ya. Jadi nilai bukunya itu 600.000 ya. Nilai buku 80%-nya. Selisih ini ya. Jadi ada selisih kan ini antara nilai investasinya ya sama dengan nilai buku aset bersihnya. Selisihnya itu diakibatkan perbedaan nilai wajar dan nilai buku merek dagang, hak paten dan peralatan ya. Jadi di sini selisihnya itu atau namanya diferensialnya itu ya diakibatkan oleh perbedaan nilai antara merek dagang ya, hak paten sama peralatan. Kalau goodwill ini kan sisa ya. Jadi sisa dari perbedaan nilai wajar sama nilai buku. Nah, itu menjadi ini dulu dipisahkan dulu ya. Ini namanya aset teridentifikasi. Nah, sisanya yang nggak ada beda lagi kalau masih selisih itu akan masuk ke goodwill. Karena goodwill itu sederhananya imbalan yang dialihkan ya dikurangi dengan nilai wajar ya, nilai wajar dari perusahaan itu. Makanya sisanya itu akan menjadi goodwill. Makanya selisihnya ini adalah 200.000 diferensialnya ya. Nah, di sini sudah dikasih tahu sih sebenarnya ya. Jumlah sisa umur ekonominya kalau merek dagang dia nilainya tak terhingga ya. Sisa umur ekonomi kalau untuk hak paten peralatan 10 tahun sama 5 tahun. Nah, ini data untuk melakukan perhitungan amortisasi diferensialnya nanti ya. Nah, ini adalah data ininya ya. Data dari neraca saldonya setelah penyesuaiannya. Ini PT Monmon adalah induk ya, PT Pandapelnya adalah anaknya. Nah, di sini masih ada tanda tanya ini ya. Inilah yang perlu kalian cari sebenarnya ya. Nah, yang dicari itu berapa sih investasi entitas anaknya, maksudnya investasi si Monmon ke PT Pandapel ya, nilai akhirnya berapa. Lalu di sini berapa sih penghasilan dari entitas anak yang dia dapat diakui di si PT Monmon. Nah, gitu ya. Jadi di sini tahapannya kita pertama ya tadi ya menghitung dulu yang namanya investasi entitas anak berapa ya sebenarnya nilainya ya.
Nah, tapi untuk mengetahui nilai ini kita sebelumnya harus tahu dulu berapa yang diakui ya, apa namanya, penghasilannya. Dan di sini juga dijelaskan dia labanya ya, laba yang dihasilkan oleh PT Pandapel selama tahun 2020 ini adalah 100.000 ya. Dan dia juga membagikan dividen PT Pandapel selama tahun 2020 itu 40.000 ya. Jadi ini tugasnya ya, berapakah saldo investasi ya, berapakah saldo penghasilan entitas anak yang diakui ya, buat jurnal eliminasi, lalu membuat kertas kerja konsolidasi, hingga kita di sini membuat laporan keuangan konsolidasi. Nah, sebenarnya sih ini saya ada salah, saya sebenarnya salah juga sih ini di sini sudah memberikan langsung yang menyusun laporan keuangan ya, yang sudah ada kasusnya diferensial seperti ini ya. Sudah ada selisih perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku. Mestinya biar kalian lebih enak harusnya ya, itu pertama itu full nilai buku dulu ya. Jadi nggak ada perbedaan ya. Jadi nilai investasinya ya sama nilai aset wajar, aset bersihnya PT Anak itu ya nggak ada selisih gitu. Sama nilainya. Nah, terus juga di sini harusnya saya kemarin kepemilikannya 100% dulu, jangan 80% seperti ini ya. Tapi ini ibaratnya kalian langsung ya, langsung ke tahapan yang akhir ya. Kalau sebenarnya awalnya ya tadi itu 100% dulu pertama. Kayak mana kalau dia kepemilikan 100% ya. Kayak mana bikin laporan keuangan konsolidasiannya. Terus yang berikutnya dia kepemilikannya ya ada kepemilikan non pengendali tapi tidak ada diferensial seperti itu ya. Oke, langsung aja ya kita coba bahas yang ini. Yang ini sebenarnya kasusnya udah lanjutan ya. Dimana di sini dia intinya membuat laporan keuangan yang dia kepemilikannya tidak 100% ya. Ada pihak lain yang namanya pihak non pengendali ya. Terus juga nilai aset bersihnya menurut buku itu udah beda dengan nilai investasinya ya. Ini udah tahap akhiran banget ini ya. Oke, akan kita lanjutkan mengerjakannya, kita coba ke Excel. Nah, ini sudah saya pindahkan ya ke Excel. Ininya aduh kekecilan. Ini sudah saya pindahkan nih. Ini yang data tadi ya. Nah, ini akan kita cari nih. Oke, pertama sebenarnya kita perlu dulu sih menguraikan ya. Berapa kira-kira, ini kan tadi sudah dikasih tahu datanya di soal ya. Nah, ini selisihnya adalah 200.000 ya. Diferensialnya ini terdiri dari goodwill, peralatan, hak paten dan merek dagang. Kalau ini memang murni ya, perbedaan antara dari yang tercatat apa si PT Pandapel nilai bukunya dengan nilai wajarnya yang diakui sama si PT Monmon. Ini ada ini. Nah, ini goodwill ini selisihnya ya. Jadi setelah dia perbedaan antara nilai aset bersih, nilai wajar dan nilai buku apa aja dulu, kalau masih ada sisa kurangnya itu berarti selisihnya akan masuk ke goodwill ya. Dan di sini sudah dikasih tahu nih umurnya ya masing-masing. Kalau goodwill ini tidak terhingga ya, anggaplah tidak terhingga. Memang sebenarnya setiap akhir tahun wajib dinilai kembali harusnya ya, sehingga ketahuan berapa amortisasinya ya. Terus merek dagang juga di sini 0 ya, tidak ada penyusutannya. Nah, berarti di sini kita sudah tahu ya, amortisasi untuk yang merek dagang adalah 0, tidak ada ya untuk induk maupun non pengendali ya. Nah, di sini berarti kita harus tahu dulu amortisasi tahunannya ya, sisanya ini berapa selisihnya ya. 130.000 dibagi 10 berarti langsung aja ya 13.000. Nah, berarti amortisasinya fullnya itu 13.000 ya. Nah, di sini kita harus membagi jatah induk atau pengendali ya. Dalam hal ini pengendalinya adalah PT Monmon. Dan non pengendali di sini adalah pihak yang tidak mengendalikan ya. Di sini porsinya 80%. Di sini kan 20%. Ini dari soal tadi ya.
Nah, di sini sudah ketahuan ya, berapa sih kira-kira porsinya kalau untuk ini 10.400, sedangkan ini 20%-nya. Nah, ini jatah amortisasinya. Jadi logikanya gini, nanti saya jelaskan ya di laba yang diakui. Nah, peralatannya ya di sini justru dia lebih kecil ya. Lebih kecil di sini. Ini 6.000 ya, 6.000. Amortisasinya dia lebih kecil. Jadi nilai wajarnya ternyata peralatan tuh nilainya harusnya lebih kecil ya. Kalau ini kebalikannya lebih gede. Ya. Berarti ini dikali 80% ya. Nah, ini juga dikali 20%. Nah, pengendali ya. Nah, berikutnya adalah goodwill-nya. Nah, goodwill-nya tidak ada ya, berarti 0, 0, 0. Nah, jadi total amortisasinya tahun ini adalah 19.000. Ini langsung saja ya, saya tarik ke sini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Di sini kita harus mengetahui berapa sih laba yang diakui si PT Monmon terhadap laba yang diumumkan oleh si PT Pandapel, ya kan? Nah, kalau PT Pandapel ya, kalau menurut soal ya yang kita baca, dia mengumumkan selama tahun itu dia 100.000 ya, 100.000. Nah, berarti labanya yang diumumkannya adalah 100.000. Nah, pertanyaannya dari 100.000 ini berapa yang dapat diakui si PT Monmon sebagai laba dari entitas anak. Nah, itu menjadi masalah di sini ya. Nah, 100.000 kita pindahkan saja di sini ya. Nah, sederhananya ya anak-anak, jika tidak ada amortisasi seperti ini ya, atau tidak ada selisih antara nilai wajar dan nilai aset bersih menurut buku ya, misalnya sama persis ya nilai wajarnya tercatat itu nggak ada perbedaan ya. Nah, di sini dia akan dicatatnya ya sederhana saja ya. Induk ini berapa ya, 20%. Jadi ini kan saja. Bagaimana ya biar enaknya ya. Oh iya, ini mau diturunkan saja nih, kita turunkan. Nah, induknya di sini 80% ya, di sini adalah 20% pengendali ya. Ya, kalau sederhananya, kalau tidak ada perbedaan ya atau diferensial ya, ini cukup kita sesuaikan dengan porsinya saja, ya kan? Ini dikali 20%. Jadi jatahnya segini sebenarnya ya. Tapi ya, di sini kan kalau yang 100.000 ini ya anak-anak, ini kan laba yang diakui sama si anak ya fullnya. Dimana ya anak-anak, kalau dia mengakui 100.000 ini ya, berarti dia kan menggunakan perhitungan penyusutan hak paten ya, peralatan ya, itu menggunakan dasarnya adalah nilai buku ya. Nilai buku ini nih, nah anak-anak, ini yang dicatat sama si PT Pandapel ini. Nah, ini yang dicatat sama dia. Nah, kalau berdasarkan nilai wajar, nah ya, peralatan ini harusnya nilainya lebih tinggi, lebih rendah, 30.000 ya. Berarti harusnya berapa nih? Kalau ini lebih rendah ya, misalnya ini saya kasih ini ya ilustrasi biar kalian paham kenapa sih adanya amortisasi
ini kenapa ada diferensial, nah seperti itu ya. Loh kok, nah hitung manual aja, 288.000 ya, 28 berapa sih, 288.000 ya, dikurangi 30.000 berarti 258.000 ya. Nah, harusnya nilainya segini anak-anak ya. Merek dagang juga nih selisihnya 20.000, berarti harusnya dia lebih tinggi ya, jadi 220.000. Kembali ke sini ya. Hak paten selisihnya 130.000, lebih tinggi anak-anak. Ini kalau perhitungannya menurut nilai wajar. Nah, ini yang diperhitungkan atau ini yang menjadi nilai investasinya si PT Induk, karena PT Induk itu mengakuinya berdasarkan nilai wajar ini, ya kan? Nah, berarti ya kita tidak bisa, nah seperti yang kita ketahui ya, laba itu ya kan berasal dari total pendapatan dikurangi beban, ya kan? Nah, salah satu di beban itu ada yang namanya beban penyusutan, ya, ada yang namanya beban amortisasi, ya kan? Nah, kenapa kita perlu menyesuaikannya dengan nilai wajar ya? Karena perhitungan laba yang dihitung sama PT Pandapel yang menghasilkan 100.000 itu ya, yang menghasilkan ini ya. Ini dasar perhitungan beban-beban penyusutannya yang menggunakan nilai yang ini, yang nilai buku. Otomatis nilainya itu berbeda kalau seandainya beban itu dihitungnya berdasarkan nilai wajar ini. Nah, makanya kita harus menyesuaikan ini. Kalau misalnya dia dihitungnya berdasarkan beban penyusutan atau beban amortisasi merek dagang, hak paten, itu kalau menggunakan nilai wajar. Makanya muncullah yang namanya amortisasi ini. Nah, tuh. Jadi seperti itu asal muasalnya. Ya, karena beda konsep tadi. Kalau yang 100.000 ini kan dihitungnya berdasarkan kalau peralatan ya, nilainya 220.000 ya kan. Kalau hak patennya 288.000, bebannya sekian ya kan. Tapi kalau misalnya dihitung sama ini yang menurut nilai wajar, ini pasti hasilnya berbeda. Makanya selisihnya itulah perlu kita, ini kan selisihnya nih, beban penyusutannya hak paten selisihnya ini sekian, 13.000 ya. Aslinya lebih rendah dari ini, berarti karena hak paten nilainya lebih besar, nilai ininya ya, nilai asetnya lebih tinggi 130.000, otomatis harusnya beban penyusut amortisasi untuk hak paten itu harusnya lebih tinggi di sini ya kan. Makanya di sini nanti hak paten itu nilainya mengurangi laba. Kenapa? Harusnya bebannya itu lebih tinggi ya kan. Nah, jadi dia minus di sini 13.000. Salah, ini 10.000 ya, karena sesuai dengan porsi dia 400. Nah, sedangkan yang ini 2.600 sesuai dengan porsi 80% sama ini. Itu kenapa dia di sini jadinya minus, karena harusnya bebannya itu lebih besar, karena nilai hak patennya itu selisihnya positif, akhirnya lebih tinggi nih. Kalau menurut nilai buku 288, kalau menurut nilai wajar lebih besar ini kan. Berarti kan secara logika beban penyusutannya ya nilai wajarnya lebih tinggi harusnya ya kan, dibandingkan nilai buku yang dicatat sama Pandapel dan digunakan sebagai perhitungan 100.000. Jadi kita harus menyesuaikan dong, kalau menurut nilai wajar harusnya berapa ya. Jadi ternyata kalau menurut nilai wajar hak paten itu harusnya lebih besar, beban penyusutannya 13.000 ya, lebih besar segini ya. Nah, ini makanya dia harus dikurangi ya. Nah, terus peralatan. Nah, peralatan ini kebalikannya anak-anak ya.
dia selisihnya minus, lebih kecil. Ini kan? Nah, ini bukan ditambah ini. Ini harusnya dikurang, salah hitung, maaf. Ini 30.000 ini. Ini 200. Iya, ini selisihnya 3. Ini harusnya 220 dikurang, oh ya, dikurang 30.000 berapa ya? 190.000 harusnya. Nah, tuh. Ya. Harusnya nilainya 190.000 kalau menurut nilai wajar. Karena selisihnya dia ternyata yang dicatat 220.000, kalau menurut wajar 190.000. Jadi dia lebih kecil di sini ya. Nah, karena dia lebih kecil, otomatis harusnya ya beban penyusutannya kan lebih kecil daripada yang nilai bukunya. Berarti harusnya labanya harusnya lebih tinggi dong, karena bebannya lebih kecil. Nah, makanya di sini meskipun dia minus ininya, justru dia akan menambahkan laba. Seperti itu ya. Ini akibat adanya selisih antara nilai wajar sama nilai buku. Nah, jadi di sini ketahuan nih anak-anak berapa sih sebenarnya ya laba yang dibagikan, yang dapat diakui ya masing-masing untuk induk sama untuk pengendali itu berapa kalau disesuaikan dengan nilai wajar ya. Nah, 74.400 harusnya segini yang diakuinya ya. Jadi di sini kalau dibuat jurnalnya ya, nah berarti di sini ada jurnal investasi PT Panda atau entitas anak ya. Kreditnya adalah laba atau keuntungan atau pendapatan ya dari entitas anak. Tidak masalah menyesuaikan ininya. Dia PT Monmon akan mengakui sekian. Nah, ya, jadi nambahnya sekian ya. Nah, berikutnya sekarang tinggal ngitung nilai investasinya anak-anak ya. Saldo awalnya kan sudah jelas ya dari soal nih, 640.000 ini yang diakui di awal ya. Dan untuk pengendali nilainya segini ya. Ini berdasarkan nilai wajar sama nilai atau imbalannya ya, yang termasuk nilai wajar di sini ya. Nah, di sini kan sudah jelas dia dapat labanya segini. Ya kan? Laba yang dibagikannya ya kan. Nah, dividennya di sini berapa nih dividennya? Dividennya yang dibagikan tadi dia membagikan berapa di soal ya, coba kita lihat. Oh, 40.000 ya. Dividennya total kalau keseluruhan 40.000. Taruh dulu di sini ya. Jadi kalau 80% itu setara dengan, kita turunkan saja. Waduh, terlalu jauh ya. Nah, ini 80%. Ini 20%-nya ya. Nah, dividennya berarti 80% dikali 40 ya. Nah, ini. Nah, berarti ini 4.000 ya. Salah. Ini kali 20%, 8.000. Nah, jadi kita bisa ketemu nih saldo investasinya anak-anak. Saldo awal ditambah keuntungan atau laba ya, dikurangi dengan dividen. Jadi 682.400 ya. Ini tambah ini dikurang ini. Nah, coba sekarang kita coba ya masukkan ya. Masukkan ke sini. Sekarang coba kita masukkan ya, kita buktikan apakah benar ya. Nah, sekarang kita masukkan saldo investasi akhirnya ya.
682.400. Kita lihat di saldo ini balance atau tidak. Ini kan belum balance ya, karena kita belum masukkan ini. Coba kita lihat ya anak-anak, apakah dia balance. Oke. Dan ini penghasilan dari entitas anak ya. Kita masukkan. Ini laba yang diakui atau laba yang dibagikan ya. Oke, hasilnya balance ya. Berarti inilah saldo akhirnya investasi sebelum dia dilakukan yang namanya konsolidasi ya. Dan ini penghasilan yang diakuinya ya. Oke. Nah, sekarang waktunya kita mau menyusun yang namanya laporan keuangan konsolidasi. Tapi sebelumnya kita harus melakukan eliminasi dulu ya. Jadi yang dieliminasi itu yang mana sih Pak ya? Yang jelas dieliminasi itu investasi atas entitas anak. Ini wajib dieliminasi ya. Intinya ya, konsolidasi ini kita menyulap akun ini ya, akun investasi nilai segini menjadi semua kewajiban dan aset ya. Aset ini akan disulap menjadi kewajiban aset. Nanti akan dialokasikan ke aset lancar berapa, merek dagang berapa. Nah, itu alokasi itu berdasarkan dari semua ini aset dan kewajiban dari PT Pandapel atau anak ya, digabungkan. Ya sebenarnya nanti sama aja kayak merger ya. Di merger lagi, tapi kita sebelum merger itu kita harus menyulap dulu, mengalokasikan ini. Ya. Jadi ini nanti investasi PT anak ini hasilnya akan nol karena dia akan menyerap aset dan kewajiban ini, tapi menurut nilai wajar nanti aset kewajibannya ya. Nah, apa aja yang dieliminasi ya? Ya pertama pasti eliminasi saldo investasi berdasarkan nilai buku ekuitas PT anaknya ya. Berarti ini yang kita eliminasi nih. Saham biasa, agio saham ya. Saldo laba yang punya si PT Pandapel itu kita eliminasi dulu. Nah, jurnal eliminasinya seperti ini. Ini sepertinya kayak gini ya. Jadi ini jurnal eliminasinya. Kalau saldo normalnya kan dikredit. Nah, ini dibalik nak. Kalau eliminasi itu ya. Berarti saham biasa ya. Di sini adalah agio saham ya. Saham, kredit satunya adalah saldo laba. Ini di posisinya di debit ya. Debit. Ini debit. Berapa nilainya? Kita lihat di sini ya anak-anak. Nah, yang ini ya jelas PT Pandapelnya ya. Terus kreditnya apa Pak? Ya, kreditnya adalah investasi PT Pandapel. Nah, di sini juga memunculkan yang namanya kepentingan non pengendali ya. Jadi konsolidasi itu ya. Kita tuh tetap juga memasukkan yang namanya kepentingan non pengendali di sini. Kita membagi porsi mereka tuh berapa kalau dilihat dari susunan modalnya nanti ya, ekuitasnya. Jadi nanti akan diklasifikasikan mana entitas yang milik atau ekuitas yang milik pengendali, mana yang milik non pengendali. Itu nanti akan dilampirkan di laporan keuangannya ya. Terus juga ada nanti laba yang didistribusikan. Nanti dia ada yang didistribusikan ke pihak pengendali, dalam hal ini induk, juga ada laba yang didistribusikan ke pihak non pengendali. Ya, jadi itu nanti ada pembagian seperti itu. Nah, investasi PT Pandapel yang pengendali ini berapa sih kalau menurut nilai bukunya ya? 600.000 ya. Berarti di sini adalah berarti di sini anak-anak ya. Kita tuh tinggal hanya menyesuaikan saja. Nah, kalau PT Pandapel kan seperti yang kita ketahui ya, dia 80% ya. Berarti di sini ini kan totalnya nih ya. Totalnya tadi udah kita hitung bareng-bareng. Ya, berarti di sini 80%-nya adalah
480 ya. Ya berarti di sini sisanya adalah untuk kepentingan non pengendali. Nah, 120.000 ya. Nah, ini jurnal yang pertama ya. Nah, berikutnya eliminasi saldo investasi atas alokasi diferensial. Nah, dari diferensial ini ya, yang nilai perbedaan ini ya nak, ini harus kita eliminasi juga ya. Harus kita sesuaikan dulu ya. Nah, yang disesuaikan ini adalah pertama amortisasinya ini dulu ya. Berapa sih tadi yang sudah diakui di situ ya. Nah, oke. Nah, tadi apa aja ya? Yang di sini itu ada merek dagang, hak paten, peralatan, dan goodwill ya. Di sini kita yang jelas akan mengeliminasi saldo investasinya dulu. Ini kita pindahin aja, terlalu ke bawah ini ya, terkurang. Kita kreditkan investasi, pasti investasinya berkurang di sini ya. Nah, di sini ya, merek dagang itu ininya positif, berarti dia di sini adalah bertambah ya, harusnya ada merek dagang. Merek dagang, hak paten ya, kalau nggak salah hak paten, terus apa lagi tuh ya, merek dagang, hak paten, peralatan, goodwill. Goodwill. Investasi ya, tas PT Panda Apple ya. Apple. Nah, di sini terhadap apa? Nah, di sini ada kepentingan non pengendali juga, nak. Intinya di sini kita ini ya mengeliminasi saldo investasi atas PT anak itu dari selisihnya, dari diferensial ya. Diferensial itu kan terbentuk dari 4 ini nih ya kan. Nah, ini kita harus mengeliminasi saldonya, saldo investasi atas selisih ini ya. Merek dagang, peralatan, dan juga muncul goodwill ini. Nah, ini berapa nilainya? Ya, nilainya kalau total dari ini kan ya inilah. Salah. Peralatan ini harusnya dikredit, nah, karena dia posisinya minus ya. Nah, jadi kita nih nanti akan menambahkan sesuai dengan nilai wajarnya. Nah, makanya ini di debit ini ya. Nah, selisihnya kalau minus ya sudah, kalau lebih kecil berarti kan berkurang ya, harusnya dikredit. Nah, itu. Di sini akan kita masukkan berapa nilainya. Merek dagang 20.000. Hak paten 130.000 ya. Goodwill-nya 80.000. Nah, di sini peralatannya minus, kredit deh ya, karena dia kredit kan tuh. Kredit itu selisihnya negatif, jadi lebih kecil, harusnya dia dikredit jadi 30.000. Nah, di sini alokasinya kan diferensialnya ini selisihnya atau nama lainnya diferensial ini 200.000 ya. Ini sebenarnya alokasi untuk harus dibagikan ya, mana yang pengendali berapa, induknya berapa ya. Berarti misalnya nih, ini kan totalnya ya, salah, kok 230 sini. Oh, ada yang salah ini. Oh iya benar nih, bukan ini. Ini bakal 200.000 tambah ini ya. Cuma 200.000-nya harus kita inikan dulu. Harus kita alokasikan diferensialnya tadi. Diferensialnya kan 200.000 ya. 80%-nya berapa nih? Dikali 0. 0,80 gini aja. Dikali, susah amat sih.
Nah, 100.000. Nah, ini berarti 160. Berarti selisihnya yang ini 80% ya. 20%. 20 dikali dengan nih. Nah, coba totalnya pas 230. Ya. Nah, sama ya. Nah, ini sudah tereliminasi ya saldo investasinya, dan di sini memunculkan lagi yang namanya kepentingan non pengendali ya. Nah, berikutnya yang perlu kita eliminasi di sini adalah saldo investasi atas penghasilan ya. Penghasilan entitas anak, pindahin dulu. Nah, berarti di sini kan nanti kita mengeliminasi yang ini tadi, nak. Ya. Hello. Nah, saldo ini, nilai ini. Ini kan saldo investasi nih sebenarnya ya. Karena ini masuk ini. Harus kita hilangkan dulu. 74.400. Berarti jumlah eliminasinya pertama untuk di sisi induk ya. Jelas ini pasti investasi PT Pandapel. Ya. Berarti di sini adalah keuntungan atau penghasilan ya dari entitas anak. Nilainya berapa? Ya, 74.000 ini ya. Nah, di sini juga muncul anak-anak. Ini muncul yang namanya penghasilan untuk ini apa? Non pengendali. Ya. Jurnalnya kayak mana? Nah, ini jurnal ininya ya. Pendapatan non pengendali. Di sininya adalah kepentingan non pengendali ya. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, konsolidasi itu ya. Nanti tidak hanya memunculkan hanya punya si induk aja ya, tapi juga termasuk kepentingan non pengendali lainnya yang menempel di aset bersih dan di kewajiban dan juga aset dari PT anaknya ya. Ini jatahnya berapa nih kalau non pengendali di sini ya, yang udah kita hitungin 18.600. Nah, kecil angkanya kita hitung, kita ini aja ya, 18.600. Nah, nih ya. Jadi ini jurnalnya. Nah, berikutnya itu adalah kita mengeliminasi saldo investasi ya yang berasal dari dividen ya. Ini kita turunin dulu. Ini jelas untuk si PT Monmon induk dan juga si non pengendali lagi anak-anak ya. Karena dividen itu kan jatahnya juga dibagiin ke non pengendali juga ya, sama aja kayak ini nih ya. Nah, jadi di sini jurnalnya ya dibalik ya anak-anak ya. Berarti investasi kalau apa normalnya kan dividen di debit ya. Kalau ini sekarang dibalik ininya. Investasi PT anak ya. Di sini adalah dividen. Ya. Jumlahnya berapa nih yang dibagikan? 32.000. Ya. Nah, terus di sini ya. Di sini kita tambahkan juga ya untuk porsinya si kepentingan non pengendali. Jurnalnya adalah di sininya dividen. Berapa nih jatahnya si non pengendali? Lihat ya. 8.000. Ya. Nah. Nih.
Oke, ini saya hitamin aja deh biar enak ya, biar rapih dia. Nah, biar kalian bisa jelas ngeliatnya ya nanti. Nah, terakhir ini kita menyesuaikan ya atas beban-beban akibat diferensial. Nah, jadi kan tadi saya jelaskan ya, kalau sebenarnya kita ini menghitung kayak gini, investasi, laba yang diakui itu kan harus juga menyesuaikan dengan yang namanya selisih ini ya, selisih antara yang dicatat, beban-beban yang dicatat. Kalau misalnya menurut nilai buku hak patennya sekian, penyusutannya sekian kan. Nah, ternyata hak paten ini kalau nilai wajar lebih besar, berarti kan harusnya bebannya juga lebih tinggi. Nah, ini harus kita sesuaikan. Nah, inilah yang akan kita sesuaikan anak-anak ya. Peralatan disesuaikan berapa, minus ya peralatannya. Ini berapa ya. Ini kita sesuaikan di sini. Nah, jurnalnya adalah pertama ya, kalau misalnya beban, misalkan pertama nih apa nih ya, hak paten dulu ya yang disesuaikan di sini ya. Hak paten itu kan nilainya positif ya nak ya, berarti lebih gede ya nilai wajarnya, berarti beban amortisasinya harusnya lebih tinggi. Nah ya, lebih tinggi berapa nih, 13.000 ya kan. Nah, berarti harus kita catat dulu, kita sesuaikan di sini, harusnya beban di sini ada lebih besar, beban amortisasi hak paten ya. Ini di debit ya. Nah, hak paten berarti di sini hak patennya juga akan berkurang ya. Harusnya ya. Kurangnya berapa? Karena menyusut itu kan berarti berkurang manfaat ekonominya. Nah, ini berapa nih hak paten? 10.400 ya. Berarti ini di debit 10.400 sama ini. Nah, selain itu yang ada amortisasi penyusutannya selain hak paten adalah peralatan ya, anak-anak. Tapi peralatannya justru di sini dia negatif ya. Yang artinya apa ya? Harusnya ini lebih kecil peralatannya ya. Peralatan ini harusnya diakuinya lebih kecil ya. Nah, kalau lebih kecil berarti di sini harusnya ya beban penyusutan peralatannya lebih kecil. Kan berapa tuh? Dikredit ya, harusnya beban penyusutannya dikecilkan ya. Peralatan 4.800 ya ini. Kok ini mundur. Nah, ini ya. Nah, di sini berarti peralatannya harusnya lebih besar, naikkan karena bebannya lebih kecil toh, berarti nyusutnya lebih kecil harusnya gitu loh. Nah, harusnya ini peralatannya ya kurangnya nggak seginti gitu loh. Ya berarti kalau kurang nggak segini harus yang salah tadi, bukannya salah ya, yang kurangan tadi harus ditambahkan gitu. Nah, di sini kita sudah ini ya menyusun jurnal eliminasinya ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya tidak ada selisih seperti ini ya, jurnal eliminasi ini cukup ringkas ya. Dia tidak ada yang namanya ini alokasi terhadap diferensial ya. Terus dia juga tidak ada penyesuaian terhadap efek diferensial tuh nggak ada ya. Itu kalau misalnya nilai aset bersihnya itu sesuai dengan maksudnya tercatat itu memang nggak ada bedanya dengan nilai aset bersihnya gitu ya. Nah, terus juga kalau misalnya apalagi kalau dia misalnya kepemilikannya 100% ya. Ya udah, ini nggak ada yang namanya kepentingan pengendali, di sini nggak ada ya. Terus jurnalnya itu paling cuman ini ya. Ini kalau 100% terus dia nggak ada perbedaan ya antara nilai wajar dan aset bersih. Ini hanya ini aja paling. Ini jurnalnya ini dan nggak ada kepentingan pengendali. Terus eliminasi saldo.
Nah, terus juga nggak ada pendapatan non pengendali, kepentingan non pengendali ini juga nggak ada ya. Terus dividennya juga hanya ini ya. Nah, dikit ya kalau misalnya kepemilikan 100%, terus tidak ada perbedaan signifikan, perbedaan antara nilai wajar dan aset bersihnya ya. Nah, terus kedepannya ini bakal lebih rempong lagi nak ya. Ini belum ada transaksi khusus ya antara induk dan anak ya. Nanti kita akan belajar ya, belajar antar transaksi khusus nih. Transaksi hutang misalnya, hutang piutang ya. Anak dan induk itu melakukan perjanjian hutang dan piutang, terus juga dia transaksi jual beli ya, jual beli persediaan, terus jual beli peralatan. Nah, itu akan jadi lebih rempong lagi nanti. Ini akan lebih banyak nanti nak jurnal eliminasinya ya. Tuh. Oke, nah ini core-nya sebenarnya, intinya tuh di sini ya. Kalau kita sudah buat jurnal eliminasi ya, di sini kita sudah bisa bikin worksheet-nya atau dan bikin laporan keuangannya. Jadi worksheet-nya itu seperti ini ya. Nah, ini sudah saya inikan ya. Ini tadi asal dari neraca saldo tadi ya, yang udah kita hitungin investasinya sama ininya. Nah, ini adalah jurnal eliminasinya. Ya, ini sebenarnya kayak kita di PA1 sih ya. Penyesuaian ya. Jadi tinggal masukin aja kayak yang ada di jurnal eliminasi ini apa aja nih. Misalnya pertama saham biasa, agio saham, saldo laba, ini di debit ya. Ya worksheetnya juga ya kita taruh di debit gitu, debit berapa. Nah, nanti tinggal kita hitung konsolidasiannya, ya tinggal kita sesuaikan ya. Ini 600 kreditnya, 600 ini tambah ini, karena nih dia posisinya debit berarti dikurang ya. Ya, ini saya nggak akan memperdalam lagi caranya di sini ya, karena asumsinya kalau udah AKL 1 ya udah masuk lanjutan ya, masa menyesuaikan seperti ini nggak gitu loh ya. Nah, nih hingga ketemulah neraca saldo konsolidasi. Nah, ini yang menjadi dasar kita nanti dalam membuat yang namanya laporan laba rugi ataupun laporan perubahan modal dan juga neraca dari konsolidasian. Nah, ini nak contohnya ya. Penjualan ya, beban pokok penjualan. Nah, ini tinggal mindahkan aja sebenarnya dari sini ya. Ini kan akun-akunnya ya, tinggal kita susun mana akun laba rugi ya, mana akun yang masuk perubahan modal, mana yang neraca ya. Nah, cuman di sini yang ingin saya tekankan adalah ya, di sini ada perbedaan nah. Jadi setelah terhitung nih penjualan, beban pokok penjualan, beban penyusutan ya, intinya pendapatan semuanya dikurangi beban-beban, ketemulah laba bersihnya ya. Nah, ini laba bersih ini masih laba bersih konsolidasian. Nah, jadi laba bersih keseluruhan ya dari anak dan induk, dan itu juga termasuk di dalamnya ada laba yang harusnya dibagikan ke kepentingan non pengendali di situ. Makanya di sini kita harus menguraikan laba entitas non pengendalinya berapa. Nah, ini dapatnya dari mana? Ini ada akunnya nak. Akun ini berasal dari ini pendapatan non pengendali yang udah kita cari melalui jurnal eliminasi tadi kan. Di eliminasi muncul nih di debit. Nah, ya kan. Nah, ini masuknya nanti di sini dia di laba rugi. Nah, berarti laba bersih untuk entitas induknya itu berapa Pak sebenarnya? Ya, laba bersih konsolidasinya ya tinggal dikurangkan saja ya non pengendali. Itulah porsinya untuk si siapa namanya? Entitas induk ya. Jadi ini pembagiannya ya. Nah, ini bedanya ya. Nah, terus berikutnya, nah dari laba rugi tadi perubahan modal. Nah, jadi kita ngitung nih ya, dari akun-akun ini asalnya dari mana ya, dari sini Pak, dari sini lagi ya, dari konsolidasi ini, neraca konsolidasi. Misalnya modal awalnya berapa, saham biasanya 600.000 ya, agio saham 120, saldo laba. Nah, ini disesuaikan dulu nanti ya. Nah, ini kan. Nah, ini pindahan dari neraca saldo setelah konsolidasi semua akun-akun ini ya. Nah, saldo labanya kita hitung nih. Misalnya ini harusnya tahun 2020 ini ya.
enggak, laba tahun 2020. Ini dividen 2020. Nah, ini saldonya ya. Jadi saldo laba tahun 2020 berapa ya? Ya lihat aja di sini ya. Semuanya dari sini. Kalau laba tahun 2020 itu ya dari sini nih. Nih yang dibagikan ke entitas induk ini ya. Nah, pindahkan situ, lalu terhitunglah saldo laba per Desember. Nah, segini. Jadi terhitung nih modal kepentingan non pengendali. Nah, tapi pengendali ya dalam artian ini adalah masih punyanya si siapa namanya? Induk doang di sini. Ya. Dari jumlah-jumlah ini. Tapi ini untuk induk doang. Nah, pertanyaannya berapa Pak semuanya kalau modal konsolidasiannya? Nah, ini makanya di sini ada akun yang namanya kepentingan non pengendali, Nak. Ya. Ini yang dapat dari jurnal eliminasi itu. Berapa sih? Nah, ini saldo konsolidasiannya. Ini kita pindahkan. 17 kosong ini. Nah, ini berarti ekuitasnya punya si non pengendali. Sehingga untuk seluruhan ekuitas ya, ekuitas konsolidasiannya nilainya itu ya dari ke pengendali sama non pengendali ini 228.600. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, barulah dari perubahan modal kita bisa menyusun ini. Ya, ini ya pasti bisa lah kalian sudah AKL1 tinggal nyusun aja, tinggal masukin aset lancarnya berapa ya, lihat dari neraca saldo ini lagi nah ya. Ya kayak nyusun laporan keuangan biasa ya, cuman bedanya di sini kita harus bisa, bedanya ada di sini ada kepentingan non pengendalinya ya, ada pembagiannya. Ini yang harus kita perhatikan ya. Tuh. Oke, jadi mungkin ini ya untuk pembahasan kita ya untuk materi latihan evaluasi ini ya. Semoga bisa kalian mengerti ya. Dan silakan untuk dibaca lagi, dipahami lagi ya. Nah, nanti insya Allah ke depannya akan ada ini lagi, materi lagi ya. Nah, materi berikutnya ini materi transaksi antara entitas anak dan induk ya. Jadi lebih rempong lagi nak ya. Jadi memang harus benar-benar pelajari berulang-ulang ini memang supaya cepat paham ya, atau lebih paham. Baik, mungkin itu saja ya untuk dari saya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.